Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat biar kita bisa berkreasi lagi sesuai dengan temanya gitu ya, Magical Design with PowerPoint. Apapun yang bisa didesain kita bikinnya pakai PowerPoint. Makanya di sini gunakan trik-trik dalam PowerPoint untuk mendesain slide layaknya kayak pertunjukan sulap gitu ya. Nah, kayak gimana sih sulapnya? Nah, sebelum ke sana saya pengen kenalan dulu. Oke. Ini nama saya Reza Irnano. Saya senang banget dengan PowerPoint. Waktu itu saya pernah ikut public training tahun 2013 di Jakarta, Bapak Ibu. Dan waktu itu materinya sangat singkat banget. Itu ada 5 materi. Ya, insert video, insert audio, bikin running text gitu kan, bikin slide master sama bikin motion graph. Tahun 2013 itu udah menarik banget. Cuma sekarang kayaknya udah ketinggalan zaman gitu ya. Nah, terus untuk sekarang saya aktif masih di retail, jadi total kalau secara profesional berkarir baru 11 tahun. Jadi kalau pengalaman pertama saya di kerja itu di Pasuruan, 2 tahun di konsultan pertanian. Lalu saya pernah di retail 4 tahun. Setelah itu baru saya pindah ke Jogja 2016, pernah di resto juga. Lalu saya pindah lagi di bakery and patisserie, dan sekarang balik lagi ke retail. Saya sekarang di Transmart, saya sebutin aja mereknya ya. Saya di Transmart dan sekarang di Departemen Training and Development. Jadi mungkin udah bisa dikatakan ya keseharian saya bikin slide atau bikin PowerPoint, bikin presentasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau kenalan, silahkan nanti kita berkenalan di Instagram. Silahkan follow saya, nanti akan saya follow back. Ini Instagram saya dan ini nomor WhatsApp saya. Nanti kalau ada yang mau kenalan lebih lanjut, boleh di WhatsApp aja ya. Karena saya pengennya nanti akan banyak di praktek, jangan banyak di teorinya. Saya akan lanjut dulu. Nah, tadi yang dibilang Mas Oki gitu ya, Mas Resa bisa sulap. Nah, sulapnya adalah kita menyulap slide gitu ya, bukan sulap yang pakai trik kayak sulap asli, bukan. Tapi saya pengen ngajarin Bapak Ibu semua sulap slide-nya jadi lebih menarik. Apa aja sih materi yang nanti akan dipelajari? Di hari ini akan ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama, efek gradasi. Terus yang kedua, menggabungkan bentuk atau merge shape. Yang ketiga, remove background. Dan yang keempat, creative paint splash. Jadi kayak ada efek kita pakai kuas gitu ya. Seperti apa mungkin belum kegambar. Nanti kalau udah praktek akan lebih tergambar. Ya. Berikutnya di hari kedua nanti ada 2 tone efek. Jadi ada satu warnanya abu-abu dan kita warnanya lebih colorful. Ya, yang keenam blur effect, ada creative splash, wow 3D effect, kita bikin efek 3D di PowerPoint, dan terakhir carousel. Carousel itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat Instagram, kok seneng ya melihat Instagram kita slide, kita geser-geser, kok postingannya nyambung. Nah, itu microblog atau carousel. Nanti kita akan belajar di hari kedua besok. Ya, ini sekilas tentang training agenda yang akan kita jalani 2 hari sampai besok. Semoga Bapak-Bapak semakin antusias gitu ya, ibu-ibunya juga. Oke, next. Nah, untuk aplikasi desain sebenarnya banyak banget Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu ada ini Pixel Labs. Itu biasanya di aplikasi di handphone atau di smartphone Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau anak-anak muda mungkin ya dia pakainya ini. Terus ada juga Canva. Terus yang terakhir yang paling kanan ada juga PixArt. Itu untuk ngedesain. Itu bisa. Ya, cuma itu aplikasinya di smartphone. Nah, kalau untuk yang di PC atau laptop, ada yang udah terkenal banget gitu ya. Ini ada Photoshop dan ini Corel Draw. Terus ada lagi satu lagi pakai Adobe Illustrator, ya. Terus pertanyaannya nih, aplikasinya banyak. Terus kenapa sih Mas kok harus PowerPoint gitu kan? Ya, kita jawab satu-satu. Yang pertama, PowerPoint itu yang pertama adalah sifatnya generik. Umumnya semua PC atau laptop, saya yakin laptopnya Bapak Ibu sudah ada Microsoft Office-nya. Benar nggak? Ya, pasti udah ada Microsoft Office-nya. Kecuali dia mungkin OS-nya Linux ya, ada yang dia pakai Kingsoft, ada yang WPS Office, itu beda lagi. Tapi umumnya Indonesia kebanyakan PC atau laptopnya pakai Microsoft Office. Karena sifatnya generik, hampir semua PC atau laptop ada. Oke, kita lihat yang kedua. Gampang dipelajari. Karena Microsoft Office itu dia user friendly, gampang dicari. Oh iya, kalau mau insert teks di mana ya? Itu ada pilihannya. Kita mau insert shape atau bentuk di mana ya? Itu tinggal kita cari aja di menu-menu tab yang atasnya itu. Ya, jadi mudah dipelajari dan ringan banget softwarenya, nggak butuh spesifikasi khusus.
Oke, berikutnya kenapa sih harus PowerPoint? Karena PowerPoint itu selalu update. Pernah saya dulu pakai yang PowerPoint versi 2010. Dia ada fitur remove background. Ya, sedangkan 2007 belum ada tuh. Nah, akhirnya naik lagi ke versi 2013. 2013 dia udah mulai ada merge shape untuk ngegabungin bentuk. Terus ganti lagi versi 2016, dia ada menu eyedropper. Jadi kita nyari warna tuh udah tinggal klik aja. Ada lagi yang 2019 dia ada untuk ini ya, transition, more transition. Itu kayak bikin animasi malah lebih oke gitu pakai PowerPoint. Nah, makanya kenapa pakainya PowerPoint itu karena dia selalu update. Nah, tinggal balik lagi, kira-kira Bapak Ibu pakai Office-nya yang versi tahun berapa. Gitu ya, semakin tinggi versinya itu fiturnya akan semakin lengkap. Oke, yang berikutnya nggak pakai kuota internet, jelas karena PowerPoint offline. Ya, kita lanjut lagi aja. Terus berikutnya PowerPoint itu nggak perlu spesifikasi khusus. Entah itu VGA-nya, entah itu RAM-nya, dan sebagainya. Asal laptopnya oke, ya sudah tinggal install aja gitu. Ya, kita lanjut aja. Berikutnya ukuran. Nah, kalau tadi ada PixArt, Pixel Lab, terus ada juga Canva, itu kan di handphone. Mohon maaf buat bapak-bapak, kadang-kadang kan dia harus yang ukurannya lebih gede ya. Kadang font aja kalau di handphone mungkin digedein ya Bapak Ibu ya. Karena ukurannya kecil, sedangkan kalau kita pakai laptop dia ukurannya lebih besar. Ya, ini berbagai alasan kenapa saya lebih memilih PowerPoint dibanding aplikasi yang lain. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin ditanya sama Bapak Ibu. PowerPoint tuh bisa apa sih, Mas? Oke, kita lihat ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat nggak ya sekarang video undangan itu udah pakai PowerPoint sebenarnya bikinnya, dan itu kita bisa bikin pakai PowerPoint. Ya, tinggal mainin di gambar, ada teks dan animasi. Lalu kita convert jadi MP4, jadilah video undangan. Apalagi sekarang kalau untuk nyetak kartu undangan kan mahal ya. Akhirnya sekarang anak-anak muda sekarang pakainya video undangan. Yang berikutnya, yang kiri bawah itu ada konten sosmed. Nah, anak-anak muda, apalagi yang dia mau jualan online, kita bisa bikin pakai PowerPoint ya. Tinggal kita cari gambar yang pas, fontnya yang oke, tinggal dibikin sekeren mungkin. Gitu ya, ini pakai PowerPoint. Ini yang tengah-tengah ada saya dan Mas Hulfi, ya ini bikinnya ya pakai PowerPoint juga Bapak Ibu. Karena saya bisanya mungkin spesialisnya lebih ke sini. Ya udah bikinnya pakai PowerPoint. Oke. Berikutnya yang kanan atas nih ada gambar slide presentasi. Nah, ini saya nyebutnya adalah infografis. Kebanyakan sekarang PowerPoint kan biar lebih enak dilihat itu pakainya infografis. Kita bikin animasi seperti ini. Jadi visualnya lebih enak. Ya, ini bisa pakai PowerPoint. Nah, ini yang kanan bawah ternyata kita bisa bikin desain animasi isometrik tuh ya pakai PowerPoint juga. Gitu ya. Jadi ini yang bisa kita bikin dengan PowerPoint asalkan Bapak Ibu semua diasah terus gitu gergajanya, dilatih terus. Kalau cuma pengen ikut sekarang terus nggak dilatih lagi, ya akan gitu-gitu aja nanti skillnya. Ya, oke, next. Oke Mas, tadi udah oke nih pemaparannya, oh, ternyata PowerPoint bisa ini itu dan sebagainya. Terus gimana Mas cara memulainya? Ya, oke, sebelum jauh ke sana, saya pengen nunjukin beberapa referensi buat Bapak Ibu semua. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen, waduh Mas, saya nggak ada waktu nih untuk PowerPoint, untuk presentasi, besok udah harus presentasi. Oke, Bapak Ibu bisa cari referensi slide di sini, dan ini semuanya free, gratis. Ya, ada slides Carnival, template wise, Smile Templates, dan Slides Go. Kalau saya pribadi lebih senang dan lebih banyak download di yang kanan bawah, slidesgo.com. Itu gambarnya lebih variatif dan lebih enak dan gampang diedit dan dia lebih update-nya lebih cepat. Ya, ini untuk referensi slide. Yang berikutnya ada referensi gambar. Wah, Mas Reza kemarin bikin flyer pakai gambarnya. Gambarnya dari mana sih Mas nyarinya? Nah, kalau untuk referensi gambar, saya nyarinya di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada pexel.com. Ya, lalu ada Pixabay, ada Unsplash dan Free Image. Nah, kalau saya ngasih tahu juga Bapak Ibu, kalau emang ada Bapak Ibu yang senang desain dan ternyata desainnya itu dijual, hati-hati.
perhatikan gambar. Kalau ketika kita gambarnya kita download, kalau dia hanya free for personal use, berarti itu gambar nggak boleh diperjualbelikan. Desain Bapak Ibu nggak boleh. Ya, bahaya nanti bisa kena copyright, bisa kena gugat. Ya, kalau misalnya kemarin Bapak Ibu, saya sebut aja mereknya, kayak misalnya ada Geprek Bensu. Nah itu kemarin lagi jadi perdebatan ya, karena katanya gambarnya ngambil dari situs gratisan. Ya, ini referensi gambar. Terus yang berikutnya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya anak atau ada yang dia profesi sebagai dosen atau guru, pengen pakai icon, nyarinya di sini Bapak Ibu. Yang pertama ada icons8.com, lalu ada flat icon, icon finder, dan free pick. Nah ini icon-icon yang gratis, tapi balik lagi, lihat kalau misalnya untuk desain dijual, lihat lagi. Ya, biasanya dia ada copyright-nya. Oke, berikutnya yang setelah setelah gambar itu ada warna. Karena PowerPoint kan juga kita bermain visual ya, artinya bermain warna. Nah, kalau misalnya slide-nya warnanya kuning nih Mas, background-nya kira-kira cocoknya dengan tulisannya warna apa ya? Nah, kita bisa kombinasikan dengan warna yang ini. Ya, karena ini balik lagi ini palet yang gambarnya atau warnanya itu udah saling cocok-cocokan. Udah pas gitu warnanya, kombinasi warnanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di berbagai referensi ini untuk warna. Oke, saya akan lanjut dulu. Nah, ini referensi font yang Bapak Ibu bisa download sama seperti gambar. Perhatikan license-nya. Ada yang free for personal use, ada yang dia free 100%. Kalau bisa nyarinya yang free 100%. Ya. Ini ada davon.com, Font Squirrel, 1001 free fonts, dan fonts Google. Oke. Ini berbagai referensi yang saya sharingkan buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya malas-malas banget gitu ya sudah cari aja di situ ya. Oke, berikutnya saya pengen jelasin juga nih ada beberapa ukuran desain. Kalau Bapak Ibu seneng main IG story, ini ternyata ukurannya adalah 9:16. Terus yang berikutnya kalau misalnya main Instagram pakainya portrait itu pakai fit yang 4:5. Nanti akan kita praktekkan ya. Terus ini yang dia square perbandingan 1:1. Biasanya ukurannya 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi pakai monitor saja, ini pakai yang kanan atas Bapak Ibu, 16:9. Kalau pakai yang 4:3, biasanya kanan kirinya ada space hitam. Oke. Kalau untuk ukuran 4:3, pakainya yang kanan bawah. Itu biasanya kalau kita pakai widescreen. Ya, jarak jauh gitu kan, pakainya widescreen 4:3. Karena biasanya nanti di Zoom pakai proyektor. Ya, biar nggak keputus. Nah, ini beberapa ukuran desain. Sebenarnya materinya udah, karena saya pengen banyakin praktek.